Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Prasetyo dari kelas TI 23 dengan NIM 23051204152. Berdasarkan rumus 2 digit NIM modulus 7 ditambah 1, saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan keempat, yaitu MFQ atau Multiple Feedback Bias. Dalam pengoperasian komputer, CPU merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari komputer itu sendiri. Jika diibaratkan, CPU merupakan otak bagi komputer. Saat bekerja, CPU tentunya melakukan banyak proses, baik itu ringan maupun berat, atau singkat maupun lama. Dengan banyaknya hal yang harus diproses CPU, tentunya dibutuhkan sebuah cara agar CPU dapat melakukan banyak proses dengan cepat dan efisien. Cara inilah yang dinamakan dengan algoritma penjadwalan. Ada banyak macam dari algoritma penjadwalan, tetapi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan MFQ. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu MFQ. MFQ atau Multi-Level Feedback Wheel adalah algoritma penjadwalan CPU yang menggunakan lebih dari satu antrian dengan berbagai prioritas untuk mengelola pelaksanaan proses. MFQ menyesuaikan prioritas secara dinamis berdasarkan perilaku dari tugas, menaikkan atau promoting atau menurunkan atau demoting prioritas untuk pemrosesan dalam antrian. Dalam konteks MFQ, perilaku tugas di sini yaitu lama waktu eksekusi dan penggunaan sumber daya. Tugas yang memiliki waktu eksekusi yang cepat serta rendah penggunaan sumber dayanya akan dipindahkan ke antrian dengan prioritas lebih tinggi atau promoting. Sedangkan, tugas yang memiliki waktu eksekusi lambat serta penggunaan sumber dayanya yang banyak akan dipindahkan ke antrian dengan prioritas lebih rendah atau demoting. Algoritma penjadwalan MFQ mengatur prioritas tugas secara efisien, memprioritaskan keresponsifan dan pemanfaatan sumber daya, di mana dalam konteks penjadwalan proses mengurangi kelaparan atau starvation, yaitu kejadian di mana sebuah proses tidak mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan dalam waktu tertentu, menyebabkan proses tersebut menjadi macet atau terlambat. Sifat MFQ yang dinamis ini sangat cocok untuk sistem dengan bermacam-macam proses, meningkatkan performa dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Algoritma penjadwalan MFQ memiliki beberapa fitur. Yang pertama adalah menjalankan lebih dari satu antrian dengan prioritas yang berbeda. Biasanya diatur secara hierarki. Hal ini membuat pembagian tugas di mana tugas yang mendesak dapat dijalankan dahulu, tetapi dengan tetap memastikan bahwa proses dengan prioritas lebih rendah masih mendapat pembagian waktu CPU secara adil. Fitur kedua dalam algoritma penjadwalan MFQ adalah mekanisme umpan balik atau feedback, di mana mekanisme ini membuat algoritma penjadwalan MFQ mengatur prioritas proses berdasarkan perilaku proses di masa lalu. Apabila sebuah proses menghabiskan waktunya pada antrian prioritas rendah, proses tersebut bisa dipromosikan untuk mendapatkan lebih banyak waktu pemrosesan dalam CPU. Fitur ketiga dalam algoritma penjadwalan MFQ adalah time slicing, di mana setiap proses diberikan sejumlah waktu tertentu untuk dieksekusi sebelum beralih ke proses selanjutnya. Dalam MFQ, setiap antrian memiliki time quantum yang ditetapkan, dan setiap proses dalam antrian diizinkan untuk dieksekusi selama durasi time quantum tersebut. Hal ini membuat mekanisme penjadwalan menjadi adil dan responsif terhadap kebutuhan sistem, yang merupakan karakteristik utama dari algoritma penjadwalan MFQ. Fitur keempat dalam algoritma penjadwalan MFQ adalah pengaturan prioritas secara dinamis. Mekanisme umpan balik atau feedback membuat pengaturan prioritas proses berdasarkan perilaku proses seiring waktu.
Hal ini dapat dilakukan karena sistem secara terus-menerus memantau dan mengevaluasi kinerja setiap proses. Berdasarkan evaluasi tersebut, sistem dapat mengubah prioritas suatu proses agar lebih sesuai. Hal ini membuat algoritma penjadwalan MFQ menjadi responsif terhadap perubahan kondisi sistem dan kebutuhan tugas, sementara tetap memastikan alokasi sumber daya yang adil di antara berbagai proses. Fitur kelima dalam algoritma penjadwalan MFQ adalah preemption. Mekanisme ini memungkinkan proses berprioritas tinggi untuk diprioritaskan dari proses prioritas rendah untuk memastikan proses tersebut menerima waktu CPU yang diperlukan. Cara kerja dari mekanisme ini yaitu menghentikan eksekusi proses prioritas lebih rendah dan memberikan resource CPU ke proses prioritas lebih tinggi. Mekanisme preemption menjadi penting dalam jadwalan CPU secara dinamis, di mana prioritas tugas dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan mekanisme ini, sistem dapat mengoptimalkan resource CPU dengan memberikan prioritas lebih tinggi kepada proses yang membutuhkan waktu CPU secara mendesak. Agar berfungsi, algoritma penjadwalan MFQ membutuhkan parameter seperti angka antrian, quantum time, dan penyesuaian prioritas. Parameter-parameter ini membuat pemanfaatan sumber daya menjadi efisien dan memastikan pengeksekusian proses berjalan secara adil. Di sini, saya menampilkan diagram ilustrasi struktur dari algoritma penjadwalan MFQ. Proses baru ditambahkan dalam antrian pertama. Jika proses tersebut gagal dieksekusi, proses tersebut berpindah ke antrian kedua dan seterusnya. Algoritma penjadwalan MFQ juga mempromosikan program eksekusi dengan level rendah ke antrian lebih tinggi. Terdapat beberapa langkah dalam kerja algoritma penjadwalan MFQ ketika proses masuk ke dalam sistem. Yang pertama, ketika proses memasuki sistem, proses tersebut ditempatkan pada antrian prioritas tertinggi. Kedua, proses tersebut bisa mengeksekusi dalam jumlah time quantum yang spesifik di dalam antrian di mana dia berada. 3. Jika proses telah selesai mengeksekusi dalam rentang durasi time quantum, proses tersebut dikeluarkan dari sistem. 4. Jika proses tidak selesai mengeksekusi dalam rentang durasi time quantum, proses tersebut diturunkan atau demotion ke antrian yang lebih rendah dan diberikan time quantum yang lebih panjang. Kelima, proses penaikan atau promotion dan demotion atau turunan berlanjut berdasarkan perilaku dari proses. 6. Antrian dengan prioritas lebih tinggi memiliki hak lebih tinggi atau hak urung didahulukan dari antrian prioritas rendah. Membuat proses dengan prioritas lebih rendah dijalankan hanya jika antrian proses dengan prioritas lebih tinggi kosong. 7. Mekanisme umpan balik atau feedback membuat proses dapat berpindah antrian berdasarkan perilaku eksekusi proses tersebut. 8. Dalam antrian terakhir, proses akan dijadwalkan dalam algoritma FCVS atau First Come First Serve Scheduling. 9. Proses berlanjut sampai semua proses telah tereksekusi atau dimatikan atau terminated. Contoh dari cara kerja algoritma penjadwalan MFQ adalah sebuah sistem yang memiliki proses yang membutuhkan 40 detik untuk dieksekusi CPU. Algoritma penjadwalan MFQ diterapkan dengan quantum time tiap antrian sebesar 2 detik, dan setiap tingkat prioritas antrian quantum time tersebut meningkat sebesar 5 detik. Pertanyaannya, berapa kali proses yang akan diinterupsi dan pada antrian prioritas keberapa proses akan selesai mengeksekusi? Seperti contoh, sebuah proses membutuhkan 40 detik untuk dieksekusi. Pada antrian prioritas pertama, proses dieksekusi selama 2 detik lalu diinterupsi.
lalu dipindahkan ke antrian prioritas kedua. Proses masih membutuhkan 38 detik quantum time untuk eksekusi. Proses lalu dieksekusi di antrian prioritas kedua selama 2 ditambah 5 detik, yaitu 7 detik lalu diinterupsi. Lalu dipindahkan ke antrian prioritas ketiga. Di sini, proses masih membutuhkan 21 detik quantum time. Proses pada antrian prioritas ketiga dieksekusi selama 7 ditambah 5 detik, yaitu 12 detik. Lalu, proses diinterupsi dan dipindahkan ke antrian prioritas keempat. Di antrian prioritas ketiga, proses masih memerlukan 19 detik waktu eksekusi. Pada antrian prioritas keempat, proses dieksekusi selama 12 ditambah 5 detik yaitu 17 detik, lalu diinterupsi dan dipindahkan ke antrian prioritas kelima. Di antrian prioritas kelima, proses masih membutuhkan 2 quantum time untuk mengeksekusi. Pada antrian prioritas kelima, disediakan sebesar 17 ditambah 5 detik quantum time yaitu 22 detik. Di antrian prioritas kelima inilah proses selesai untuk dieksekusi. Maka, dapat disimpulkan bahwa proses diinterupsi selama 4 kali dan diselesaikan eksekusinya pada antrian prioritas kelima. Algoritma penjadwalan MFQ sering digunakan dalam sistem operasi untuk mengelola penjadwalan CPU. Meski tidak selalu terlihat secara langsung oleh pengguna, beberapa teknologi atau aplikasi sehari-hari dapat menerapkan prinsip-prinsip dari algoritma penjadwalan MFQ untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem operasi modern seperti Linux, Unix, dan Windows menggunakan berbagai algoritma penjadwalan CPU, dan beberapa OS tersebut dapat mengimplementasikan konsep MFQ untuk meningkatkan manajemen CPU. Yang kedua yaitu komputasi awan. Layanan komputasi awan seringkali menggunakan mekanisme penjadwalan yang lebih efisien untuk alokasi sumber daya. Penggunaan algoritma penjadwalan MFQ dapat membantu dalam menangani berbagai jenis beban kerja dengan prioritas yang berbeda. Yang ketiga yaitu server web. Server web yang mengelola banyak permintaan dari pengguna sekaligus dapat menerapkan algoritma penjadwalan MFQ untuk memberikan respon yang cepat kepada permintaan dengan prioritas tinggi. Yang keempat yaitu Database Management System atau DBMS. Database Management System yang harus menangani sejumlah besar transaksi atau query dapat menggunakan algoritma penjadwalan MFQ untuk memberikan prioritas yang tepat terhadap eksekusi query yang kritis atau penting. Yang kelima yaitu layanan streaming video. Platform video streaming seringkali mengelola sejumlah besar permintaan untuk streaming video. Dengan menerapkan prinsip MFQ, mereka dapat memberikan prioritas kepada permintaan yang memerlukan bandwidth tinggi atau memiliki kualitas yang lebih tinggi. Yang keenam yaitu router jaringan. Pada jaringan yang ramai, algoritma penjadwalan MFQ dapat digunakan di router untuk memprioritaskan lalu lintas data yang memiliki kepentingan lebih tinggi, seperti panggilan suara atau data kritis. Yang ketujuh yaitu program antivirus. Program antivirus dapat menggunakan algoritma penjadwalan untuk mengatur proses pemindaian dan pembaruan definisi virus dengan memberikan prioritas kepada tugas-tugas yang penting atau mendesak. Yang kedelapan yaitu antrian cetak. Antrian cetak pada sistem operasi atau jaringan seringkali menggunakan algoritma penjadwalan untuk memprioritaskan pekerjaan cetak berdasarkan kriteria tertentu. Algoritma MFQ memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya adalah berikut. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan dari algoritma MFQ yaitu lebih fleksibel, membuat proses-proses yang berbeda dapat berpindah-pindah banyak antrian,
dan membantu mencegah dalam starvation system. Yang kedua yaitu kekurangan algoritma MFQ. Yang pertama yaitu algoritmanya terlalu kompleks. Perpindahan antara antrian yang berbeda meningkatkan CPU overhead. Dan untuk memilih penjadwal yang optimal, metode alternatif dibutuhkan untuk menentukan nilainya. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa algoritma penjadwalan MFQ merupakan pendekatan ke penjadwalan CPU yang serbaguna. Algoritma penjadwalan MFQ mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan menyesuaikan prioritas secara dinamis dan penggunaan banyak antrian. Algoritma penjadwalan MFQ meningkatkan keresponsifan dan performa secara keseluruhan sistem dengan fitur preemption dan prioritas proses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.